kehilangan seorang adik, anak gadis gitu kan, dengan cara yang tidak wajar gitu, keji banget gitu. Jadi kayak dia tuh minta dihukum berat-beratnya, kalau bisa hukum mati gitu. Nyawa harus bayar nyawa juga dia harap kayak gitu. Kakaknya. Iya, ini dana. Dana dapat itu orang nak. Tadi aku kak. Lima rokok. Baru pulang dia dah. Iya, dari tadi ini singgahnya sampai aku kan, sampai keluarga suami di Padang. Itu yang Pak kenal lagi. Lupa. Di kada nasi, di Selo, jus, dulu kerja di Selo dulu. Di motor dulu nah. Selo jus. Rasanya Danas. cuma naik lupa. Kerja tuh Selo jus dulu nah. Jadi Selo jus di Semangko. Nah, dana dulu. Motor sebenarnya. Iya, tadi kan pergi ke rumah sakit, dapat telepon dari rumah sakit Bayangkara, katanya disuruhnya Diana sebagai kakak korban tuh minta ambil darah untuk hasil DNA gitu kan mah. Jadi ambil hasil darah, katanya jika masih diproses, hasil otopsinya tuh kemungkinan setelah ambil DNA tuh 2 mingguan katanya kan. Jadi baru bisa keluarga dipulangkan ke rumah gitu kan, jenazahnya gitu kan, baru bisa boleh disemayamkan dari pihak keluarga kan. Habis itu disuruh tunggu informasi selanjutnya dari RS Bayangkara. Jadi dia domisili sama di mana? Apa? Domisili di mana biasanya? Tinggal di mana biasanya? Oh, Diana. Ya. Diana tinggal di Jambi, kota Jambi. Oh, di Abis Jambi. merit kan langsung tinggal di Jambi. Jadi yang tinggal di rumah tuh ibu, ayah, adik cowok kan sama Sika. Jadi Diana Anak pertama. Anak pertama. Yang Cika aku anak kedua di bawah Diana. Baru adik cowok tadi Ibnu. Ya, si Ibnu ya. Heeh. Igo ya berarti ya. Iya, bertiga adik kakak. Yang musuh cowok. Jadi tinggal di rumah kalau berangkat nanti kan ke mana? Ke Jambi. Jambi. Iya. Dia tinggal di rumah si Ibnu seorang. Iya, Nenek. kan saya hilang Cika bertiga lah sama ayah kan, ayah ibu Ibnu. Kan ayah kan lah tidak ada lagi kan, bulan November tahun patang ayah meninggal karena kabar-kabar yang maksudnya kayak ayah tuh emang sakit juga kan bang. Itu kan nama sakit kan, kepikiran anak tidak ada bersobok kan, makin down. Nah, makin parah. Jadi sampai selagi ayah mampu berjuang juga mencari anak berusianya, memang akhirnya sampai tutup usia kan, tidak ada hasil sama sekali kan. Itu kamilah ibu, Diana sama adik cowok sama keluarga yang masih melanjutkan perjuangan ayah untuk mencari. Kayak kami tuh masih yakin kalau Cika tuh kayak masih hidup, masih ada harapan gitu. Mungkinnya di suatu tampe, mungkinnya di apa kayak gitu kan. Jadi kalau minta sama Allah saya dibukakan hatinya kalau masih hidup, kalau emang yo nggak adonyo kami minta tunjukan di map jenazahnya kan.
tapi tidak ada juga info lah dari kami minta tanya info dari pihak kepolisian, masih suruh tunggu, kami masih proses pencarian itu saya taruh yang disampaikan polisi. Jadi kami itu merasa kurang puas gitu kan. Jadi kami sebagai pihak keluarga tuh semampu kami lo berusaha mencari kan. Akhirnya kayak gitulah dapet hasil kan, keberadaan terkait sama kasus-kasus itu baru terbongkar. Jika kalau seandainya mungkin tidak ada kasus mutilasi Dinda kok, mungkin kasus Ika bakal sama hasil dari tahun-tahun patang kan tetap nihil gitu kan. Tahu akhirnya ibu tuh emang dari habis lahiran adik yang cowok tuh emang karena masalah jantung. Jadi sebelum ada kasus tuh dia konfirmasi sama keluarga kan, di telepon kalau bisa ibu tuh jangan sampai tahu kasus Iko. Kalau misalnya tahu kan beko inge sama dia kan, soalnya kan yang meninggal mutilasi Iko emang masih ada sangkutan keluarga dari pihak ayahnya Dinda tuh jauh mau keluarga kami. Dan Dinda nih masih kawan SMP-nya Cika dulu, kawan SMA dan kawan kuliah. Tapi di kuliah tuh adalah beda jurusan gitu bang, cuman emang satu kuliah. Jadi kalau tahu kasus kayak gitu kan, jadi takutnya ibu tuh kayak shock gitu kan. Jadi kontak aja itulah dipantau sama keluarga. Rupanya orang lain yang ngasih tahu kan, orang lain kan tidak tahu riwayat penyakit keluarga, tapi kan niatnya baik kan bang untuk ngasih tahu. Cuman ibu shock gitu kan, kayak orang yang dipercaya, orang yang kayak orang yang kami anggap keluarga adik ya, anak gitu kan. Pokoknya itu yang ternyata yang bunuh anak sama adik kami kan, kayak rasa pukulan besar bagi ibu kan. Kayak disitulah ibu shock banget, mungkin kayak sampai ibu tutup usia juga kan. Kayak dia tuh kayak rasa runtuh juga dunia rasa bang. Kayak di saat awak tahu keberadaan adik awak di mana gitu kan, rupanya ibu awak pahit pula kayak gitu kan. Kayak tidak sanggup lah kata-kata. Terlebih tidak menyangka dengan pelakunya tidak tadi, nyangka sama sekali, soalnya ibuku kan tidak ada yang sakit yang itu kan bang, cuman emang sakit jantung masih proses pengobatan bolak-balik RS itu kan bang untuk kontrol apa. Cuman kan ibu ini tidak ada yang sakit serius gitu kan, yang kayak emang telantak di rumah gitu kan, emang tidak kayak gitu. Cuman kayak shock segitu, tiba-tiba ibu pingsan langsung tidak ada gitu kan. Apalagi di masa pencarian ibu tetap sehat waktu itu, ke berbagai daerah dicari ya, ada kabar tentang Cika, dicarinya ke lokasi tersebut ya kak ya. Jadi memang pukulan berat saat mendengar berita nih kak ya. Terakhir ke Pasaman terakhir ya. Kalau Diana pribadi sebagai kakak kandung Siska, Cika kan, kayak kamu keluarga besar tuh berharap kayak keadilan lah bagi kami. Soalnya kan emang kematian tuh kan emang takdir Allah kan emang, cuman kan mungkin ada sangkutan juga kan atas kasus ini, kayak kurang terima gitu Diana kan bang, kayak walaupun takdir Allah tapi kok melalui ini kayak itu. Kayak Diana sama keluarga tuh minta keadilan dari pihak Bapak tuh, kayak minta keadilan lah. Kalau bisa tuh nyawa harus bayar nyawa juga Diana harap kayak gitu nah. Itu kayak gitulah harapan kayak gitu. Mungkin kayak gitu juga harapan ayah Dinda, mungkin kan apa yang Diana rasakan di keluarga mungkin itu pula yang dirasakan kan, kehilangan seorang adik, anak gadis gitu kan, dengan cara yang tidak wajar gitu, keji banget gitu bang. Jadi kayak Diana tuh minta dihukum berat-beratnya, kalau bisa hukum mati gitu. Itulah harapan kami sekeluarga gitu.